Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kerajaan Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli beliau adalah Sayyid Ja'far Al-Idrus dan beliau diberi julukan Datu Kelampaian. Kecil hingga dewasa, beliau sudah belajar agama Islam langsung dari keluarganya. Saya Muhammad Arsyad Al-Banjari ingin melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Keinginannya langsung dikabulkan oleh pemerintah Kesultanan Banjar. Pada saat belajar di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi ke Arab dan melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Beliau bermukim di Haramain untuk menuntut ilmu agama Islam. Selama beliau belajar di Mekah, beliau berguru langsung kepada beberapa guru besar yaitu Syekh Abdullah Mirdani, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Habis Asyandi, Syekh Abdullah bin Hijabi Asyarkawi, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Salim Abdullah Al-Bisri. Beliau mempelajari berbagai bidang keilmuan seperti fikih, mazhab Syafi'i, tasawuf, sains, dan astronomi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1772. Kedatangannya disambut oleh Sultan Tahmirullah II yang saat itu memimpin Kesultanan Banjar. Beliau pun ditunjuk oleh Sultan Tahmirullah II menjadi ulama untuk mengembangkan keilmuan dan memajukan agama Islam di Kesultanan Banjar. Penunjukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai tokoh atau ulama di Kesultanan Banjar disambut dengan baik oleh masyarakat. Bahkan Sultan Tahmirullah II menjadi salah satu muridnya. Sultan Tahmirullah II inilah yang kemudian menekannya untuk mengarang sebuah kitab. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian mengarang kitab yaitu Kitab Sajilan Mustajid. Kitab itulah yang menjadi pedoman pendidikan agama Islam di Kesultanan Banjar dan bahkan menjadi rujukan bagi penuntut ilmu Islam di Asia Tenggara. Reformasi pendidikan. Selama menjadi ulama besar di Kesultanan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan revolusi pesantren yang diberi nama Dalam Pagar. Pondok pesantren Dalam Pagar ini kemudian berkembang pesat dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai untuk menuntut ilmu agama Islam kala itu. Banyak ulama-ulama di Banjar pada saat itu merupakan lulusan dari Dalam Pagar pimpinan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain menjadi ulama dan guru panutan di Kesultanan Banjar dan menulis kitab Sabilul Muhtadin, beliau juga aktif mengarang kitab-kitab lainnya. Berikut adalah kitab-kitab karangan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20, Kitab Tuhfatul Waghidin, Kitab Nuqtatul Ajlan, Kitabul Faraid, Kitab Kanz Al-Mahfifat, Kitab Nuqtat Al-Ijlan fi Bayan Al-Haid wa Istihaddah wa Nifas Al-Niswan, Kitab Sabilul Muhtadin At-Tafaqquh fi Amridin. Memasuki masa wafat beliau setelah mengabdikan diri bagi perkembangan agama Islam dan kemajuan pendidikan di Kesultanan Banjar, Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal pada tahun 1812 di usia 102 tahun. Setelah kematiannya, namanya terus dikenang sebagai ulama besar dari Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga dikenang sebagai pendakwah di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Beliau wafat di Dalam Pagar, Martapura Timur, Banjar pada 3 Oktober, adalah ulama bidang fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Serambi Mekah, Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Tuan Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta dan Kesultanan Banjar. Kenapa sih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari disebut Datu Kelampaian? Karena beliau meninggal di Desa Kelampaian Banjar, Kalimantan Selatan pada umur yang ke-102 tahun. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai ulama yang alim dan sangat menginspirasi.